Halo semuanya, balik lagi sama gua. Oke guys, jadi pada video kali ini gua bakal ngasih tutorial basic dari penggunaan Adobe Illustrator. Jadi pada video kali ini gua bakal bikin 3D wireframe. Buat yang belum tahu 3D wireframe itu tampilannya seperti apa, nah kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah ini hanya contoh saja, kalian bisa menggunakan variasi lain ataupun bentuk-bentuk lain, tapi secara teknik penggunaannya ataupun caranya kurang lebih sama. Nah buat kalian yang belum tahu cara bikinnya seperti apa, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah ini dia lembar kerjanya. Jadi gua sebelumnya udah nyiapin 4 artboard. Fungsinya untuk apa? Ya untuk misahin aja biar lebih fokus aja nanti pas pengerjaan. Jangan lupa si artboard kalian lock di sini dan kalian bikin layer baru. Biasakan buat layer baru setiap membuat objek yang baru biar kalian tidak kesulitan ketika ingin merubah dan sebagainya. Oke, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Kita bikin yang simpel-simpel aja karena sebenarnya ini juga masih basic untuk tutorialnya. Oke, sebelum itu kita pilih dulu warnanya putih, udah pastikan dulu si outline-nya, nanti kalian bisa rubah di sini. Lalu kemudian ini kan jumlahnya udah banyak seperti ini. Cara ngerubahnya gimana? Kalian tinggal klik 2 kali aja. Nah, kalian tinggal tulis angka di sini sama di sini mau berapa kali berapa. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Kita ambil square. Nah, seperti ini. Lalu kita coba tekan E atau free transform. Lalu kalian pilih ini buat ngerubah perspektifnya. Kalian tinggal tarik ke tengah seperti ini. Nah, lalu kalian pilih atasnya, kalian turunin biar si angle view-nya lebih masuk akal. Nah, setelah seperti itu kita lihat dulu apakah sudah pas. Nah, seperti ini. Sepertinya terlalu kecil. Struknya kalian bisa gedein. Nah, kita pakai 2 segini kurang lebihnya. Kalau mau ngezoom kalian tinggal tekan Alt, lalu di mouse kalian scroll up atau scroll move ke depan dan ke belakang gitulah. Nah setelah itu kalian pasin dulu. Nah sebenarnya tekniknya tuh simpel sekali, tinggal kalian ke objek, terus ke envelope distort, terus ke make with mesh. Itu doang sih. Nah di sini tinggal kalian atur-atur aja. Kita ambil contoh 2 aja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian bisa rubah di sini row-nya berapa, kolomnya berapa. Setelah itu kalian tinggal tekan A atau direct selection. Ini ada deh direct selection, tinggal kalian klik 2 kali lalu kalian tarik aja sesuai bentuk yang pengen kalian buat. Oke, seperti ini guys kurang lebihnya. Nah jadi seakan-akan ataupun seolah-olah ada benda yang jatuh pada sebuah jaring gitu guys. Jadi terkesan ada gaya gravitasi yang turun seperti ini. Nah untuk bentuknya kalian bisa atur-atur saja sesuai ke selera kalian. Jadi misalkan mau segini aja boleh, atau lebih curam lagi segini juga boleh. Tapi pastikan dari si view-nya masih masuk akal ya guys, dari segi 3D-nya. Oke, ini adalah sampel pertama, kita agak gedein dulu. Tekan Shift Alt. Nah kalian misalkan mau di tengah artboard, kalian tinggal tekan ini aja nih, ini sama ini. Oke, kita ambil contoh yang kedua. Kita zoom lagi, kita masih pakai bentuk yang sama. Kita coba menggunakan kolom dan meshnya yang banyak. Oke, tadi kurang salah, belum dirubah ininya. Tinggal ininya guys, jangan lupa harus dikasih color dulu. Kalau enggak nanti harus di expand, lebih ribet. Kita rubah kedua biar agak kelihatan. Nah setelah itu kalian tinggal seperti tadi lagi, sebenarnya sama aja sih, cuman tinggal nambah-nambahin si kolom sama row-nya aja. Nah misalkan ini kita coba di 4 atau 6, mungkin 4 aja, 4 kali 4. Nah kalian seperti tadi ke ini dari selection, tinggal kalian klik 2 kali, tarik. Nah ini nariknya kalian mau kemana bebas aja lah, sesuai selera kalian aja mau bentuk seperti apa gitu guys. Kita coba-coba dulu ya.
Nah, biasanya bentuk-bentuk seperti ini digunakan untuk sebagai variasi pada desain-desain yang berkonsep ataupun mengambil tema-tema streetwear gitu guys, ataupun cyber gitu, biasanya menggunakan elemen-elemen seperti ini. Oke, ini hanya contoh aja, kalian nanti tinggal mess up aja, atur-atur aja sesuka kalian. Oke, kita contoh segini, lalu kita buat contoh berikutnya. Kita coba pakai, tadi kan pakai rectangle, sekarang kita pakai polar grid tools. Nah, kalian tekan shift biar lingkarannya sempurna. Setelah itu ya kalian seperti tadi aja, ke objek, lalu ke envelope distort, lalu make with mesh. Setelah itu kalian ini coba di angka berapa aja, gue contohin pakai 2 seperti ini. Ini jangan lupa kalian geser. Nah, seperti ini ya. Nah, udah ada klik. Kalau nanti nggak dirubah ininya nanti nggak kelihatan ya. Jadi tinggal kalian coba aja nih kayak gini misalkan, atau ke dalam sini untuk memberikan efek ke dalam. Kalau keluar berarti ke sini mungkin ya, sama aja sih, ke dalam juga sebenarnya. Kalau nggak terlalu ke dalam gini nariknya, mungkin kesannya bakal keluar. Kalau lebih dalam ke sini kesannya bakal condong ke belakang. Itu gimana perspektif kalian mandangnya aja sih sebenarnya, kayak ilusi gitu guys, gambar yang ambigu sebenarnya. Nah, seperti ini kalian bisa ambil contoh seperti ini, buat contohkan seperti ini, nanti kalian bisa mess up dengan bentuk yang lainnya. Oke, coba kita rapikan sebentar biar agak catchy sedikit. Kita coba aja ya bentuknya. Mungkin ini agak kurang gede nih, coba kita gedein dulu outline-nya. Ini klik 2 kali dulu, lalu tekan escape, ini rubah ke 2, lalu kalian tekan ini lagi. Nah, kalian tinggal atur lagi nih, jangan lupa klik 2 kali. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Oke, coba kita zoom out. Nah, bakal kelihatan lebih oke. Nah, untuk contoh yang terakhir kita coba bikin sesuatu yang agak beda. Sebenarnya masih rectangle juga, tapi kita coba bikin labirin 3D guys. Bikin labirin 3D. Oke, caranya seperti apa? Kita coba bikin square dulu. Kalian misalkan mau bikin yang nggak square, nggak apa-apa, tapi kalian untuk yang pertama bikin square dulu biar copy paste-nya nanti langsung ngepas gitu guys, jadi gampang. Nah, ini kalian unfill dulu ininya di none. Nah, ini jangan lupa dikasih warna aja biar kalian nggak bingung. Oke, ini terlalu kecil sepertinya. Stroke 2, coba ya. 2 pun masih kecil ternyata. Oke, segini aja lah dulu. Setelah itu kalian kontrol C F, bukan V ya, tapi F. Lalu kalian tekan Alt Shift, mundurin lagi. Oke, seperti ini ya. Lalu selanjutnya kalian kesini lagi, terus kalian pilih rectangle, kalian buat aja di sini. Terus kalian klik ini biar ke tengah dulu, biar gampang pastinya. Ini juga, ini coba blok aja semuanya. Kalian langsung ke tengahin semuanya gini. Nah, biar di tengah semuanya. Kalian nggak perlu bingung, tinggal klik aja. Ini, misalkan yang ini dulu, kalian kecilin. Nah, gue coba kasih triknya yang agak lebih gampang. Kalian tekan E buat kayak tadi, free transform lagi. Lalu kalian pilih yang ini dulu, biar kalian ngepasinnya sekali aja. Nanti gue contohin. Sini, kalian tekan Alt, biar kanan kiri langsung bareng gini. Pastikan udah pas. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih ini. Kalian ini bawahnya belum pas ternyata. Nah, kalian pasin dulu bawahnya. Kalian drag aja ke bawah. Nah, ini pasin. Oke, setelah itu tinggal kalian pilih yang ini.
perspektif. Zoom out dulu, tinggal kalian tarik aja ke samping ini. Nah, jadi kalian nggak perlu pakai yang ini free distort yang harus ngepasin pojok-pojok satu-satu gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kalian rotate. Cara seperti apa? Tinggal tekan R atau kalian bisa pilih di sini yang gambar putar balik ini. Lalu kalian arahkan kursor ke arah tengah sini guys. Tengah ini. Kalian cari sampai keluar tulisan center. Oke, lalu kalian tekan Alt, klik aja. Nah, seperti ini. Nah, karena kita akan mengcopy menjadi 4, sedangkan ini adalah square. Jadi 360 dibagi 4 kan berarti 9 ya, 90. Berarti udah ini, jangan oke tapi copy. Nah, seperti ini. Terus gimana cara duplicate-nya? Tinggal kalian Ctrl D. Nah, auto muter kan? Oke, nah sebenarnya udah jadi ya. Cuman kan agak kaku gini kan kalau misalkan square. Nah, kenapa tadi nggak langsung dibikin persegi panjang atau mungkin persegi berapa gitu? Ya karena biar ngopinya ini langsung pas. Jadi kalian ngerubahnya pas udah kayak gini aja guys. Jadi tinggal gini aja, tekan Alt. Nah, gini. Udah oke kan? Kalian tinggal kasih tulisan di sini misalkan apalah itu buat brand-brand kaos kalian. Nah, kurang lebihnya seperti itu guys, penggunaan atau cara membuat wireframe. Nah, teknik ini bisa kalian gunain untuk berbagai jenis bentuk ya. Misalkan kalian pada teks ataupun pada image yang vektor ya maksudnya. Juga bisa kalian tinggal pakai distortnya tadi objek, envelope distort, make with mesh. Jadi sebenarnya ini salah satu tools dasar yang bisa kalian gunain di Adobe Illustrator. Oke guys, sampai di sini aja tutorial basic untuk Adobe Illustratornya. Jika kalian ada pertanyaan ataupun mungkin kritik dan saran, silakan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai beres. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau mungkin share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.